Syams Tabrizi adalah seorang pria yang dipenuhi kerinduan. Api ilahi membara dalam dirinya, sebuah hasrat yang memenuhi hari-harinya dan menghantui malam-malamnya. Dia seorang cendekiawan, seorang mistikus, seorang pencari kebenaran. Tapi ada sesuatu yang hilang. Dalam mimpinya, sebuah wajah muncul, sebuah kehadiran yang memanggil dan menghindarinya. Ia membisikkan tentang takdir bersama, sebuah pertemuan yang akan menyalakan jiwanya. Didorong oleh kerinduan ini, Syams tahu dia harus meninggalkan kenyamanan rumahnya. Dia harus memulai perjalanan, ziarah untuk menemukan belahan jiwanya. Syams mengemas barang-barangnya yang sedikit, beberapa buku, pakaian ganti, dan hati yang dipenuhi antisipasi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya, rekan-rekannya, kehidupannya yang ia kenal. Dunia memanggilnya, membisikkan rahasia di angin. Dia tidak tahu kemana dia pergi, hanya saja dia harus mengikuti bisikan itu. Kerinduan yang menariknya seperti bulan ke air pasang. Setiap langkah adalah doa, setiap napas adalah bukti imannya yang tak tergoyahkan. Dia berjalan dengan tujuan, matanya tertuju pada cakrawala, tempat langit bertemu bumi dalam janji kemungkinan tak terbatas. Syams merangkul hal yang tidak diketahui, karena dalam hal yang tidak diketahui terdapat potensi untuk penemuan, untuk transformasi, untuk menemukan potongan jiwanya yang hilang. Perjalanan itu panjang dan sulit, ujian semangat sekaligus ketahanan. Syams melintasi gunung dan gurun, jalannya diterangi oleh bintang-bintang di atas dan api di dalam. Dia berbagi makanan dengan para gembala, mendengarkan cerita para pelancong yang lelah, dan menemukan penghiburan dalam irama langkah kakinya sendiri. Dunia adalah ruang kelasnya, setiap pertemuan adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan rahmat. Akhirnya, setelah berminggu-minggu perjalanan, Syams tiba di kota Konya yang ramai. Udara berdengung dengan aktivitas, jalanan penuh dengan pedagang, pengrajin, dan cendekiawan. Namun, di tengah keributan itu, Syams merasakan kedamaian, perasaan bahwa dia semakin dekat ke tujuannya. Dia mencari perlindungan di sebuah penginapan sederhana, tempat istirahat dari perjalanan hari itu. Saat dia berbaring di atas tikarnya, beban perjalanannya sepertinya mencair. Dalam keheningan kamarnya, dia hampir bisa mendengar bisikan itu lagi. Keesokan paginya, Syams bangun sebelum fajar, ditarik oleh benang tak terlihat ke masjid terdekat. Udara tebal dengan aroma dupa saat dia memasuki ruangan yang sejuk dan luas. Cahaya mengalir melalui jendela kaca patri, membentuk pola yang rumit di lantai. Rasa damai menyelimutinya, perasaan pulang ke rumah. Dia bergabung dengan jemaah untuk sholat subuh. Suaranya berbaur dengan yang lain dalam paduan suara yang harmonis. Saat dia menundukkan kepalanya untuk berserah diri, dia merasakan gelombang harapan. Mungkinkah ini tempat di mana takdirnya menantinya? Setelah sholat, Syams berlama-lama mengamati orang-orang di sekitarnya. Dia memperhatikan sekelompok ulama yang terlibat dalam diskusi yang ramai. Suara mereka naik turun, tangan mereka memberi isyarat dengan bersemangat saat mereka memperdebatkan poin-poin hukum dan filsafat. Karena tertarik, Syams mendekat, ingin mendengar kata-kata mereka. Para ulama asyik dalam perdebatan mereka, mengutip teks-teks kuno dan otoritas yang dihormati. Mereka berbicara tentang keadilan sosial, moralitas, tentang cara yang tepat untuk menjalani kehidupan yang benar. Kata-kata mereka fasih, argumen mereka masuk akal, namun Syams merasakan kegelisahan yang semakin besar. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari kitab suci dan hukum, tetapi sesuatu tentang wacana para ulama terdengar hampa. Seolah-olah mereka hanya mengulang kata-kata yang diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa benar-benar memahami maknanya. Tidak dapat menahan diri lagi, Syams melangkah maju. Suaranya berdering di masjid yang sunyi. Saudara-saudara, dia memulai. Nadanya hormat namun tegas. Saya telah mendengarkan dengan penuh minat wacana terpelajar Anda. Tetapi saya harus bertanya, hikmah baru apa yang telah Anda peroleh dari teks-teks kuno ini? Wawasan bantu apa yang dapat dikeluarkan membesarkan jalan bagi mengerai bumbu-wigan di masa sulit ini? Bagian 5. Api Kebenaran. Kata-kata Syams menimbulkan nada sumbang di masjid yang tenang. Para ulama yang terbiasa dengan rasa hormat dan penghormatan menatapnya dengan takjub. Beberapa tersinggung oleh keberaniannya, berani mempertanyakan kebijaksanaan dan otoritas mereka. Namun, yang lain merasakan secercah pengakuan, percikan intrik pada pendekatannya yang tidak konvensional.
Tidak terpengaruh oleh reaksi yang beragam, Syams melanjutkan, suaranya dipenuhi dengan semangat. Kita tidak bisa hanya meniru kata-kata nenek moyang kita, dia bersikeras. Kita harus terlibat dengan mereka, menantang mereka, menghembuskan kehidupan baru ke dalam diri mereka. Hanya dengan begitu, kita dapat berharap untuk menemukan pemahaman sejati, pencerahan sejati. Gelombang gumaman menyapu masjid. Beberapa menggelengkan kepala karena tidak setuju, sementara yang lain mencondongkan tubuh ke depan, ingin mendengar lebih banyak. Suasana berderak dengan ketegangan, udara tebal dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Syams telah melemparkan tangan tentang fondasi keyakinan mereka. Bagian 6. Mencari bimbingan. Saat perdebatan berkecamuk di sekelilingnya, Syams merasakan kerinduan yang familiar menarik hatinya. Dia datang ke Konya untuk mencari seseorang, jiwa yang selaras dengan jiwanya sendiri, suar dalam kegelapan. Tapi di mana orang ini bersembunyi? Mendekati salah satu ulama yang lebih tua, seorang pria dengan mata yang ramah dan sikap yang lembut, Syams bertanya tentang orang yang dicarinya. Dia menggambarkan wajah dari mimpinya, perasaan kekerabatan, kerinduan yang telah membawanya ke tempat ini. Ulama itu mendengarkan dengan saksama, ekspresi bijaksana di wajahnya. Ketika Syams selesai, ulama itu tersenyum, kilatan mengetahui di matanya. Orang yang Anda cari adalah orang yang memiliki kebijaksanaan dan kasih sayang yang besar. Suaranya nyaris-nyaris berbisik. Dia dapat ditemukan di masjid dekat Istana Konya. Cari dia dan hatimu akan menemukan rumahnya. Bagian 7 Pertemuan Jiwa. Mengikuti petunjuk ulama, Syams berjalan menuju masjid dekat Istana Konya. Saat dia mendekat, dia terpesona oleh kemegahan bangunan itu, menara-menaranya yang menjulang tinggi menuju langit. Kerumunan besar telah berkumpul di luar masjid. Wajah mereka campuran antisipasi dan kegembiraan. Menanyakan tentang keributan itu, Syams mengetahui bahwa prosesi besar akan segera berlangsung. Maulana Jalaluddin Rumi, cendekiawan dan pemimpin spiritual terkenal, akan berbicara kepada orang-orang. Jantung Syams berdetak kencang. Mungkinkah ini orang yang dia cari? Saat prosesi semakin dekat, Syams berusaha untuk melihat sekilas pria di tengahnya. Dan kemudian dia melihatnya. Rumi, menunggang kuda yang megah, matanya memancarkan kebijaksanaan dan kasih sayang. Waktu seolah berhenti saat mata mereka bertemu. Pada saat itu, Syams tahu. Inilah wajah dari mimpinya. Dia tensing bersama menjauh tutup buffering. Bagian 8, 40 hari cahaya. Kerumunan itu berpisah saat Syams didorong oleh kekuatan tak terlihat mendekati Rumi. Pertemuan mereka seperti penggabungan dua sungai, pertemuan pengetahuan kerinduan dan cinta ilahi. Selama 40 hari 40 malam, mereka mengasingkan diri, terlibat dalam dialog yang mendalam, berbagi pemikiran terdalam mereka, wawasan spiritual mereka, esensi mereka. Mereka berdebat, mereka menantang, mereka menerangi jiwa satu sama lain. Koneksi mereka adalah angin puyuh ide, tarian roh, bukti kekuatan transformatif dari koneksi sejati. Di bawah bimbingan Syams, Rumi mengalami transformasi yang mendalam. Cendekiawan dan ahli hukum itu berkembang menjadi seorang penyair, seorang mistikus, seorang pecinta Tuhannya. Diresapi dengan api dan semangat Syams menyalakan hati orang-orang di seluruh dunia. Bagian 9. Warisan Cinta. Kisah Syams Tabrizi dan Rumi adalah bukti kekuatan kerinduan, sifat transformatif cinta, dan warisan abadi dari sebuah koneksi yang melampaui alam fisik. Ikatan mereka, ditempa dalam api pencarian spiritual, terus menginspirasi dan menerangi jalan bagi pencari kebenaran dan pecinta Tuhan. Syams mungkin telah menghilang dari duniawi ini, tetapi jiwanya tetap hidup dalam puisi Rumi, di hati mereka yang berani mencari di balik tabir penampilan, dan dalam tarian abadi, jiwa-jiwa yang merindukan reuni. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa pencerahan sejati tidak ditemukan dalam kesendirian, tetapi dalam pelukan jiwa lain, jiwa yang mencerminkan keilahian kita sendiri dan menantang kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.